Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menggelontorkan dana 200 triliun rupiah ke 6 bank BUMN. Purbaya klaim kebijakan ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menghidupkan kembali aliran kredit. Keputusan ini terungkap pada saat rapat Komisi 11 DPR dengan Kementerian Keuangan pada Rabu siang. Menkyu Purbaya mengungkap dana sebesar 200 triliun rupiah ini berasal dari saldo anggaran lebih atau SAL dan sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA dari Bank Indonesia. Purbaya bilang langkah memindahkan dana pemerintah 200 triliun rupiah dari Bank Indonesia ke sistem perbankan telah disetujui Presiden Prabowo. Sektor kontributor utama bagi perekonomian yang selama ini ada di bank sentral kebanyakan ada 430 triliun, saya pindahin ke sistem perbankan. 20 triliun itu akan nyebar di sistem supaya uangnya bisa tumbuh dan ekonomi bisa jalan lagi. Jadi saya nggak ada apa-apa, cuma pindahin uang aja. Tapi kan bank nggak akan mendiamkan uang itu ada cost-nya. Dia akan terpaksa mencari return yang lebih tinggi dari cost-nya. Disitulah mulai pertumbuhan kredit tumbuh. Jadi saya memaksa market mekanisme berjalan dengan memberi senjata ke mereka. Jadi memaksa perbankan berpikir lebih keras untuk bekerja supaya dapat return yang tinggi. Dalam rapat kerja Rabu kemarin, Ketua Komisi 11 DPR RI dari fraksi Golkar Muhammad Misbakun minta Menkyu dapat menjawab keinginan Presiden agar Indonesia tak lagi defisit anggaran. Sebelumnya Presiden Prabowo menargetkan tak ada defisit APBN pada 2027 hingga 2028. DPR pun minta strategi Menkyu bisa redam keresahan publik yang disampaikan dalam aksi unjuk rasa beberapa waktu belakangan ini. Desain besarnya itu akan seperti apa framework Bapak? Mewujudkan itu. Bagaimana kita keluar dari zona defisit ketika Pak Presiden dalam pidatonya, itu bukan sebuah retorik, Pak. Tapi itu sebuah keinginan seorang kepala negara untuk membuat APBN itu zero defisit. Mungkinkah? Itu. Ketika pertanyaan itu mungkinkah, siapa yang akan menjawab probability ini? Ya para pembantu Presiden. Mungkinkah dengan cara kebijakan Menkyu ini mengguyur dana 200 triliun rupiah dari Bank Indonesia ke perbankan? Kita bahas bersama Wakil Ketua Komisi 11 DPR dari fraksi Gerindra Muhammad. Ya, kita sebetulnya senang juga karena memang yang ditunggu dari menteri baru ini kan langkah awalnya seperti apa. Kalau menurut saya ini kan mungkin benar-benar perkenalan dan langsung dia ambil action sebagai tanggapan atau reaksi untuk segera mewujudkan apa yang pesan-pesan disampaikan oleh Presiden. Dan itu kan yang juga ditanyakan oleh DPR adalah bagaimana Anda akan bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, langkah pertama adalah untuk menyelesaikan masalah yang dianggap menjadi masalah utama ekonomi kita saat ini adalah ekonomi kita ini kering. Uang kurang liquid di dalam perekonomian kita, sehingga ya kalau kering ya tentu harus dibasahin. Nah, makanya dia langsung mau basahin dengan 200 triliun. Jumlahnya nggak main-main loh, 200 T ini, Mas. 200 triliun cukup besar, dan ini sekarang yang tadinya ada di Bank Indonesia sekarang dia paksa himbara kita untuk benar-benar bekerja menyalurkan ini kepada sektor real. Nah, jadi kalau menurut Pak Menkyu kemarin dalam rapat sebenarnya 200 triliun rupiah ini kan akan dikucurkan ke bank BUMN ya, Mas. Nah, itu untuk siapa? Kemudian kapan mulainya? Berapa banyak masing-masing bank ini? Justru kemarin beliau langsung lirik kepada wakil menterinya, sudah dilakukan belum? Nah, dijawab sedang dalam proses. Nah, dalam prosesnya seperti apa itu kan sebetulnya mungkin itu bebannya ada di Dirjen Perbendaraan karena dia yang mengatur penempatan uang. Nah, prosesnya itu kan agak teknis ya, bahwa itu di dalam penempatan uang itu juga harus ada negosiasi beban bunganya dan seterusnya. Nah, itu kan kalau dipindahin ini, bank-bank ini kan juga harus langsung kesanggupan menyerap dan kemudian melemparnya lagi untuk diserap ke dunia usaha. Kalau sepengetahuan saya ini kan mereka juga sebetulnya pastinya akan membutuhkan waktu juga untuk bisa menyalurkan ya. Nah, ini
ya tantangan yang cukup lumayan berat lah terhadap Bank Himbara. Berapa akan dibaginya itu mungkin akan dinegosiasi satu persatu, tapi 200 triliun untuk diserap dalam waktu yang relatif singkat juga tantangan dengan tersendiri tuh. Oke, nanti kita akan ke sana ke tantangannya, tapi sebelumnya saya mau ke Mas Faisal dulu. Mas Faisal, sebenarnya ini realistis nggak sih? Oke, maksudnya bukan realistis atau tidak, sebenarnya besarnya besar banget, atau kemudian nanti dapat dipertanggungjawabkan apa nggak Menkyu yang akan mengucurkan 200 triliun rupiah ke Bank BUMN agar perekonomian kita ini nggak kering lagi nih? Ya, yang jelas memang harus ada aturan main untuk bisa membuat itu berjalan dan efektif, begitu ya. Karena begini, 200 triliun yang tadinya ada di BI, ya separuhnya ada di BI, kemudian ditaruh ke Himbara. Harapannya kan ini nanti disalurkan ke sektor real melalui kredit, dan kreditnya yang diharapkan juga kredit yang produktif ya, bukan hanya konsumsi tentu saja. Nah, untuk memastikan itu terjadi, harus ada aturan main bahwa memang perbankan ini betul-betul nanti setelah dapat uangnya itu tadi 200 triliun itu betul-betul di semaksimal mungkin itu didorong untuk disalurkan ke sektor real, bukan kemudian disalurkan lagi dengan membeli SBN, membeli SBI yang lebih safe bagi perbankan ya, dan juga lebih rendah risikonya, kan itu yang selama ini terjadi ya. Jadi itu permainan nanti di dalam aturan mainnya, dan gampang saja menurut saya bagi bank untuk kemudian kalau dia tidak memang nanti 200 triliunnya tidak disimpan ke SBN atau SBI, dia bisa pakai uang yang lain, kan ini kan sebetulnya buat bank tuh gampang saja. Tapi nah itu untuk memastikan bahwa betul-betul itu nanti disalurkan ke sektor real, itu satu ya. Yang kedua ya, catatan ini menurut saya untuk supaya efektif itu disalurkan ke sektor real. Nah, melihat juga selama ini masalahnya dalam penyaluran kredit seperti apa. Nah, yaitu masalahnya adalah di permintaan. Demand domestiknya. Jadi mungkin dari sisi supply ada uang untuk disalurkan kredit yang kepada sektor real, tapi yang minta banyak atau tidak. Nah, selama ini dan kemudian digunakan untuk apa itu juga masih menjadi tanda tanya juga dong ya Mas ya. Digunakan untuk apa juga ya, tapi ini saya selesaikan dulu yang permintaan UMKM terutama untuk kredit ini banyak terhambat karena mereka khawatir karena permintaan lemah. Jadi kalaupun mereka dapat kredit dari perbankan, kalau kemudian usahanya ini tidak bisa jalan dengan baik karena permintaan yang lemah, ini juga akan meningkatkan nanti risiko kredit. Nah, itu yang membuat animo atau keinginan ya untuk meminjam di bank itu juga berkurang. Nah, jadi ada kebijakan yang juga harusnya lewat fiskal untuk mengatrol dari sisi demand, itu dia. Baru kemudian nanti juga mau disalurkan ke sektor mana nih prioritasnya, itu yang tadi ditanyakan Mbak Audrey. Oke, kita tahan dulu sampai di sana. Saya mau nanya, kalau gitu yang tadi dipertanyakan juga sama Mas Faisal sebenarnya, Mas Haikal, ini pada saat kita sudah ada nih uangnya, tinggal disalurkan bagi yang mau meminjam untuk kredit usaha. Pertanyaannya, ada yang beli apa nggak? Kalau misalnya kurang yang beli, bagaimana juga untuk membalikan modal yang sudah dipinjamkan ke bank ini? Jadi memang benar yang disampaikan Mas Faisal itu, kalau ini kan harus ada penyerapannya. Nah, penyerapan itu kan sebetulnya kalau kita mau lebih jauh lagi, sebetulnya ada kebijakan-kebijakan yang masih dikendalikan juga sama pemerintah. Sebetulnya kayak kita kalau mau konsisten nih, belanja APBN kita fokuskan belanja dari UMKM. Nah, itu sendiri bisa menciptakan demand yang cukup kuat, karena kita belanja ini kan APBN kita ini kira-kira 3.800 triliun. Di dalam situ ada belanja yang cukup besar. Kita mau belanja itu kan yang komponen belanja gaji dan pegawainya itu paling separohnya. Terus ada yang belanja modal, belanja barang, itu sebetulnya banyak komponennya yang selama ini kita melakukan via impor. Itu bisa kita prioritaskan buat UMKM. Nah, itu bisa menciptakan demand terhadap kebutuhan kredit ini. Nah, kalau itu kita mau agak konsisten, memang harus melibatkan interdebt juga. Nah, tapi ini kan sebagai langkah awal tentu kita harus support, karena ini yang akan membuka lapangan pekerjaan yang mudah-mudahan bisa menyelesaikan kekeringan daya beli dan membasahi kekeringan ekonomi dan meningkatkan daya beli yang sekarang menjadi keluhan masyarakat secara umum. Nah, kalau gitu pertanyaannya, dengan pengucuran 200 triliun ini ke Bank BUMN, apakah ini memang hanya
untuk meredam dari keresahan masyarakat belakangan ini, atau memang benar-benar ini merupakan pil yang kemudian bisa membuat efek panjang supaya membuat ekonomi kita jauh lebih baik ke depan?